saya berkonsultasi dengan tim advokat saya, kami akan melakukan keberatan. Tifau Ziatiasuma atau Dr. Tifa mengajukan keberatan atau eksepsi usai jaksa penuntut umum kembali mendakwanya dalam perkara fitnah ijazah palsu dan pencemaran nama baik Presiden ke-7 Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, Dr. Tifa ngamuk sahabat ya. Sepertinya dia tidak terima dakwaan jaksa, merasa perkaranya sudah batal. Dan ini terjadi saat terjadi sidang perdana sahabat ya. Artinya tak kala dakwaan itu dibacakan oleh jaksa, Dr. Tifa menunjukkan perlawanan keras setelah dirinya kembali berstatus sebagai terdakwa dalam perkara dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terhadap Bapak Joko Widodo. Dan yang membuat Dr. Tifa keberatan adalah persoalan surat dakwaan jaksa. Dia merasa pada persidangan sebelumnya dakwaan jaksa telah dinyatakan batal. Namun ternyata jaksa meminta hakim memberikan kesempatan untuk memperbaiki dakwaan tersebut, dan hasilnya perkara tetap berlanjut dan Dr. Tifa kembali menghadapi persidangan sebagai terdakwa sebagaimana yang saya tayangkan pada video sebelumnya. Lalu apakah benar dakwaan sebelumnya batal dan perkara seharusnya berhenti? Tentu ini yang menjadi pertanyaan kritis bagi kita semua. Atau pembatalan dakwaan justru memberikan kesempatan bagi jaksa untuk memperbaikinya. Inilah yang harus kita analisa sahabat, sehingga kita paham betul situasi yang terjadi hari ini terkait dengan kasus ijazah Pak Jokowi. Jangan sampai sekonyong-konyong meyakini atau mempercayai apa yang disampaikan oleh Dr. Tifa itu sebagai bentuk kebenaran. Nah, oleh sebab itu sahabat-sahabat sekalian, tentu bagi Dr. Tifa ini memang bukan persoalan kecil, karena yang sedang dipertaruhkan adalah proses hukum terhadap dirinya atas pernyataan-pernyataan ataupun rekayasa-rekayasa yang dia lakukan berkaitan dengan keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, yaitu Bapak Joko Widodo. Tetapi sekalipun demikian, kita harus membedakan satu hal penting. Dakwaan yang batal tidak otomatis berarti terdakwa dinyatakan tidak bersalah sahabat. Itu dulu harus digarisbawahi. Pembatalan atau perbaikan dakwaan berkaitan sesungguhnya dengan aspek hukum acara dan kelayakan surat dakwaan. Jadi dia bukan putusan akhir mengenai apakah seorang terbukti melakukan tindak pidana atau tidak. Itu yang harus digarisbawahi ya. Jadi ketika jaksa melakukan perbaikan sesuai mekanisme yang tersedia dan perkara kembali dilanjutkan, maka tentu substansi perkara masih harus diuji di persidangan. Dan disinilah perlawanan Dr. Tifa bersama pengacaranya menjadi menarik untuk diikuti. Mereka tidak memilih diam, tapi mereka akan melawan melalui jalur hukum. Sehingga pada sidang berikutnya, pihak Dr. Tifa dijadwalkan menyampaikan nota pembelaan atau pledoi. Artinya kita akan melihat bagaimana tim pembela membangun argumentasi. Mengapa mereka menilai dakwaan tersebut bermasalah? Apa dasar hukum keberatan mereka? Dan yang paling penting, apakah argumentasi pembelaan tersebut nantinya mampu meyakinkan majelis hakim? Kan itu yang kita tunggu-tunggu ya. Untuk itu sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita lanjutkan lebih dalam, mari kita dengarkan langsung bagaimana pernyataan Dr. Tifa mengenai keberatannya terhadap proses hukum dan dakwaan yang dihadapinya hari ini. Ini dia videonya. Kamis pagi, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pun memberikan waktu bagi Dr. Tifa dan tim kuasa hukumnya untuk menyusun nota keberatan. Sidang keberatan Dr. Tifa dijadwalkan digelar Kamis 17 September. 23 Juli 2026 sudah diputuskan bahwa seluruh berkas perkara saya, seluruh dakwaan saya itu batal demi hukum. Lalu 4 hari kemudian
jaksa meminta penetapan untuk melakukan sesuatu yang tidak ada pada amar putusan itu, yaitu jaksa meminta kesempatan untuk melakukan perbaikan, yang mana itu diatur pada pasal 75 ayat 4 KUHP baru yang tidak ada pada amar putusan. Jaksa kembali mendakwa Tifa berdasar hasil uji tingkat penyidikan. Dokumen ijazah Jokowi dinilai identik ketika dicocokkan dengan 14 dokumen ijazah UGM atau artinya merupakan produk cetak yang sama. Dakwaan jaksa disambut baik kubu Jokowi. Sangat baik, apresiasi tertinggi-tingginya kepada penuntut umum, disusun dengan sangat baik, dengan sangat runtut. Tadi kronologinya juga dijelaskan dengan baik, tindakan-tindakan terdakwa yang dijabarkan dengan baik, dugaan tindak pidana juga dijabarkan dengan baik, dimulai dari tuduhan-tuduhan mengenai bahwa foto di ijazah Pak Jokowi adalah Dumatno, tadi mungkin kita bisa dengar bersama. Ada juga dari ijazah Pak Jokowi tulisan Prof. Ahmad Sumitro seharusnya tidak seperti itu. Nah, itu adalah salah satu atau salah dua dari sejumlah dugaan tindak pidana yang dilakukan. Saya kira kita sudah mendengarkan bagaimana pernyataan langsung dari Dr. Tifa ya, yang memang konyol tidak menerima hal tersebut. Nah, dari pernyataan tersebut terlihat jelas bahwa pihak terdakwa tidak menerima begitu saja proses hukum yang sedang berjalan ini. Namun sekarang pertanyaannya saya kira bukan sekedar siapa yang marah dan siapa yang merasa dirugikan. Terlalu picik kalau kita masuk di ranah itu. Pertanyaannya adalah siapa yang memiliki dasar hukum paling kuat. Karena di ruang sidang sekali lagi emosi tidak akan menjadi alat pembuktian. Yang akan diuji adalah surat dakwaan, alat bukti, argumentasi hukum dan fakta persidangan sahabat. Jadi sekali lagi jangan sampai publik salah memahami persoalan ini. Dakwaan yang pernah dinyatakan batal bukan berarti perkara otomatis berakhir. Itu harus dibol. Nah, jika secara hukum jaksa masih diberikan kesempatan memberikan perbaikan terhadap dakwaan, maka perkara dapat kembali dilanjutkan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Nah, di sisi lain, tentu Dr. Tifa dan kuasa hukumnya juga mempunyai hak hukum yang sama, di mana dia harus melakukan pembelaan dan menguji dakwaan tersebut di persidangan. Dan sekarang saya kira memang babak berikutnya adalah nota pembelaan. Disitulah kita akan melihat seberapa kuat argumentasi Dr. Tifa CS. Karena itu sekalipun Dr. Tifa melawan, saya yakin jaksa tetap akan maju dan pada akhirnya hakim yang akan menjadi penentu. Perdebatan soal ijazah Jokowi kini tidak hanya berlangsung di ruang publik, tetapi sudah masuk di arena pembuktian hukum dan ini yang lama kita tunggu sahabat. Apakah pembelaan Dr. Tifa ini akan mampu membalikkan keadaan atau justru persidangan akan membawa perkara ini menuju putusan dan pada akhirnya Dr. Tifa akan dikerangkeng. Kita tunggu saja nota pembelaannya pada minggu depan. Oleh karena itu sahabat-sahabat sekalian, kita boleh tetap kritis, jangan mudah terprovokasi, dan yang paling penting adalah jangan hanya dengarkan siapa yang paling keras, lihat siapa yang paling mampu melakukan pembuktian di dalam proses persidangan. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.